Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 69. Di kantin rumah sakit, Tiara menatap Aldo. "Bagaimana keadaan Mbak Tami?" tanyanya. "Mana aku tahu," sahut Aldo yang sibuk dengan makanannya. "Doh, kamu tidak harus seperti itu. Marah sama istri sendiri boleh, tapi jangan kelewatan," ujar Tiara. "Istri?" tanya Aldo bingung. "Iya, aku tahu kamu dan Mbak Tami sudah menikah. Kalian menutupi ini semua, iya kan?" Aldo menggelengkan kepalanya. "Wah, ngaco kamu," sahut Aldo tidak terima. "Sudah, jujur saja. Aku tahu mungkin berat ketika menikah dengan wanita yang tidak perawan." "Apa?" teriak Aldo. "Kamu setelah menikah bukannya semakin pintar, tapi malah tambah parah begonya," gerutu Aldo. "Ayo Do, jujur saja." Tiara kekeh untuk mendengarkan kejujuran dari temannya. "Jujur apa?" Aldo mulai sewot. "Tami bukan tipeku, dan aku tidak menikah dengannya," jelas Aldo. "Kalau memang seperti itu, terus apa maksud perkataan kamu yang mengatakan kalau Mbak Tami tidak suci?" tanya Tiara. Aldo diam. Dia ingin mengatakan ke temannya, tapi dia sungkan karena suami Tami adalah dokter mereka. Mungkin jika orang lain tanpa ragu dia mengatakan ke Tiara tentang pernikahan temannya. "Sebaiknya kamu tanyakan sendiri ke Tami," ujar Aldo. Tiara mendengus kesal. "Selalu bicara seperti itu," gerutu Tiara. Dia kembali menatap Aldo. "Kalau dari yang aku terawang, sepertinya kamu suka dengan Mbak Tami." Mendengar hal itu, Aldo langsung beranjak meninggalkan temannya. Tiara mengikuti Aldo. "Ya sudah, aku percaya kalau kamu tidak suka dengan Mbak Tami. Tapi aku tetap yakin kalau kalian telah menikah," ujarnya, dan Aldo langsung berhenti. Dia menatap Tiara. "Aku heran, kenapa Pak Zidan mau sama kamu?" "Cakep enggak, Oon iya." Ucapan Aldo membuat Tiara langsung memukul temannya. "Ini susuku," seru Tiara sembari memukuli Aldo. "Tiara!" teriak seseorang dari belakang. Tiara dan Aldo menoleh. "Aku kabur." Aldo langsung kabur. Zidan menghampiri istrinya. "Kita pulang," suruh Zidan marah. "Tapi kenapa?" tanyanya bingung sembari melihat jam di tangannya yang masih menunjukkan jam 8 malam. Zidan menarik tangan istrinya. "Iya, aku ikut, tapi harus izin dulu ke senior," ujarnya. Zidan melepaskan tangan istrinya. Tiara masuk ke ruang perawat dan meminta izin pulang lebih awal. Tidak berapa lama Tiara keluar dan menghampiri suaminya. Tiara ingin menggandeng tangan suaminya, tapi Zidan melangkahkan kakinya lebih cepat dan enggan dipegang istrinya. "Kenapa sih dia?" gerutu Tiara sembari tetap mengikuti suaminya sampai ke mobil. Di mobil, Tiara tidak mau duduk di depan. Dia memilih duduk di belakang. Dan yang membuatnya aneh, Zidan tidak memaksanya untuk pindah. Sesampai di rumah, Zidan langsung menarik tangan istrinya. "Apa yang kamu lakukan tadi?" tanyanya dengan tatapan marah. "Yang tadi mana?" tanya Tiara bingung. Zidan menghela nafasnya secara kasar. "Kenapa kamu mukul Aldo? Apa tidak ingat dengan janji yang pernah kamu katakan?" tanya Zidan dengan intonasi tinggi. "Oh, itu. Sebenarnya ingat, tapi aku kesal dengannya. Dia bilang ke aku katanya aku Oon dan tidak cantik. Dia bingung kenapa kamu menikah denganku," jelasnya. Zidan diam. Dia bingung mendefinisikan apa sosok istrinya. Pintar tidak, tapi lebih banyak begonya. "Apa aku memang Oon?" tanyanya ke Zidan. "Iya," sahut Zidan. "Ah, kamu!" Tiara langsung memukul suaminya. "Jadi aku harus mengatakan apa? Kamu memang tidak pintar, malah banyak begonya," ujar suaminya jujur. Tiara terus memukuli suaminya. "Kenapa kamu mau sama orang bego seperti aku?" tanyanya marah. Zidan memegang tangan istrinya dan mendekap dengan erat. "Justru karena kamu bego makanya aku suka," bisik suaminya. "Gombal." "Nggak percaya?" tanya Zidan. Tiara menggelengkan kepalanya. "Kamu itu paket komplit. Cantik tidak, bego iya. Dan biasanya wanita itu cantik tapi bego, atau bego tapi cantik, dan kamu tidak," ejek suaminya. "Jadi, aku termasuk langka ya?" tanyanya bego. "Iya," sahut suaminya menahan tawa. "Seharusnya si Aldo dengar perkataan kamu, kalau aku paket komplit dan langka, biar dia nggak mengejekku lagi," gerutunya. Zidan tertawa lepas mendengarkan ucapan istrinya. Tiara benar-benar bangga dengan yang dikatakan suaminya. "Jangan katakan ke orang lain tentang perkataanku. Cukup kita saja yang tahu," ujar suaminya masih tertawa. "Memangnya kenapa?" tanya Tiara bingung. "Ya tidak apa-apa." Zidan menarik tangan istrinya ke kamar. "Kenapa kamu menjemputku awal?" tanya Tiara heran.
Sebenarnya aku baru belanja makanan ringan untuk kita. Daripada aku bolak-balik, jadi sekalian ke rumah sakit. Dan ternyata benar dugaanku, tangan kamu tidak bisa diam, ujar suaminya. Maaf ya, Tiara mengatupkan kedua tangannya. Iya, aku maafkan, tapi main ya, ajak suaminya genit. Oke, siapa takut, sahut Tiara semangat dan membuka bajunya. Mandi dulu, kamu bawa rumah sakit, ujar suaminya dan menyerahkan pakaian seksi untuk istrinya. Aku pakai ini, tanyanya bingung. Iya, sahut suaminya genit. Mending bugil, pakai ini mah nggak ketutup semua. Bagian atas hanya titiknya doang yang ketutup. Bagian bawah yang depan, gerutunya. Sudah, pakai saja. Aku mau lihat kamu pakai itu seksi atau malah hancur bodi kamu, ujar suaminya. Tiara membersihkan badannya di kamar mandi. Setelah itu memakai pakaian yang diberikan suaminya. Kalau tidak salah ini dari Aneska, gumamnya. Tiara keluar dengan memakai pakaian yang sangat seksi. Ini kado dari Aneska ya? Tanyanya. Bukan, itu kado dariku, sahut Zidan dan mulai mendekati istrinya. Kamu seksi, bisik Zidan. Tiara malu, bulu kuduknya meremang dengan sentuhan yang diberikan suaminya. Dia banyak belajar dari suaminya, salah satunya berciuman, dan dia mulai bisa membalas ciuman itu dan berakhir di ranjang. Merasakan kepuasan yang nikmat untuk masing-masing. Zidan menutupi tubuh polos istrinya dengan selimut. Kamu puas, bisik suaminya. Tiara menganggukkan kepalanya. Katakan sesuatu kepadaku, bisik suaminya lagi. Kalau enak seperti ini, mending pada saat kamu melamarku langsung aku terima. Gak perlu pakai drama, ujarnya jujur. Zidan tertawa. Makanya jangan jual mahal, sahut suaminya. Katakan yang lain, bisik Zidan lagi. Aku mengantuk dan lelah, sahut Tiara. Ya sudah tidur. Zidan mengecup istrinya yang telah menutup matanya. I love you, bisik Zidan lagi. Tiara langsung membuka matanya. Apa kamu bilang? Tanyanya penasaran. Aku cinta sama kamu, ujar Zidan. Tiara menangis. Kenapa kamu menangis? Tanya suaminya bingung. Dia memeluk suaminya dengan erat. Aku senang mendengarnya. Aku juga sayang sama kamu, ujar Tiara sembari masih memeluk suaminya. Cinta enggak? Tanya Zidan. Sama itu, sahurnya. Tiara tidur di dalam pelukan suaminya. Di istana Basam, Tanisa menghampiri suaminya yang sedang tertidur. Dia memegang tangan suaminya. Dimas, bisiknya. Apa? Sahut Dimas masih memejamkan matanya. Main yuk, bisik Tanisa. Dimas langsung membuka matanya. Apa kamu yakin? Tanyanya ragu. Yakin, aku sudah bertanya dengan Aneska, sahutnya. Tapi aku takut anak kita sakit, ujar Dimas menolak. Ah, kamu, giliran aku mau, kamu takut, gerutu Tanisa. Ya sudah, ayo kita lakukan, ajaknya. Dan pasangan itu melakukan hubungan badan, tapi tidak seliar yang biasanya, dan hanya melakukan sekali untuk malam itu. Aneska menyusun pakaiannya yang akan dibawa berlibur. Susu hamil sudah dibawa? Tanya Abian. Sudah, sahut Aneska sembari menyusun pakaian di dalam koper. Vitamin? Tanya Abian lagi. Aneska tersenyum. Sudah sayang, sahutnya. Abian menganggukkan kepalanya dan mencoba mengingat apa saja yang harus dibawa istrinya. Aneska telah selesai menyusun pakaian mereka. Dia naik ke atas tempat tidur dan membaringkan tubuhnya di dada suaminya. Aku mengajak Tanisa untuk ikut, ujar Aneska. Apa dia mau? Tanya Abian sembari menonton televisi. Nggak tahu, tapi semoga saja dia mau ikut. Abian teringat sesuatu. Besok kita mampir ke kantor polisi, ujar Abian menatap istrinya. Aku ingin melihat keadaan Mami, ujarnya sembari mengelus rambut istrinya. Aku ikut ya, ujar Aneska. Kamu hanya menunggu di mobil, titah suaminya. Kamu sedang hamil, dan aku tidak mau kamu menginjakan kaki di tempat seperti itu. Jelas suaminya. Ya sudah kalau begitu, sampaikan salamku pada Mami kamu, ujar Aneska yang telah melupakan semuanya. Dr. Arif dan Tami tidur di tempat terpisah. Dia memikirkan semua ucapan istrinya. Dia mengetuk pintu kamar tamu. Tami, panggil Dr. Arif sembari mengetuk pintu. Mas lapar, ujarnya lagi. Terdengar suara kunci diputar. Tami keluar dari kamar dan menuju dapur, tanpa menyapa ataupun tersenyum ke suaminya. Dr. Arif mengikuti istrinya yang sedang mulai memasak nasi goreng. Mas akan jelaskan, ujar suaminya. Tami tidak menjawab apapun. Tadi Mas keluar menemui seseorang, ujarnya jujur. Dan dia seorang wanita. Tami langsung meletakkan semua yang sedang dipegangnya. Dia menatap suaminya. Jadi namanya Miranda, ujar Dr. Arif. Dan Mas suka dengan dia? Tanya Tami dengan nada tinggi. Apa pertanyaan ini menandakan kamu cemburu? Tanya Dr. Arif tersenyum. Aku cemburu? Tiara menunjuk dirinya sendiri.
"Lalu, kenapa kamu mengatakan seperti itu?" tanya suaminya balik. Tiara diam, dan dia melanjutkan kembali memasaknya. "Kalau kemarahan kamu ini karena wanita itu, Mas minta maaf," ujar suaminya. "Aku marah bukan karena wanita itu, tapi aku marah kenapa Mas tidak pamit," ujarnya gengsi mengakui jika dirinya cemburu. "Tapi Mas sudah pamit tadi," Dokter Arif mengingatkan istrinya. "Ah sudah, Tami tidak ingin membicarakan itu lagi. Dia ingin menuntaskan masakannya agar cepat tidur." Dokter Arif tersenyum. Kemarahan istrinya membuatnya senang. Istrinya mulai mempunyai rasa untuknya. Walaupun tidak mau mengakui, tapi dia yakin istrinya akan mencintainya kelak. Tami meletakkan makanan di atas meja makan. Dia segera berlalu. "Apa seperti itu istri yang baik?" sindir suaminya. Tami berbalik dan duduk di depan suaminya. "Walaupun tidak makan, tapi menemani suami termasuk pahala besar," ujar suaminya. Tami tidak menjawab ucapan suaminya, dan dia teringat sesuatu. Dia meminum obatnya di depan suaminya. "Kenapa diminum?" tanya suaminya. Dokter Arif tidak ingin mengambil kesempatan pada saat istrinya tidur. "Aku mau tidur cepat dan tidak mau terganggu dengan apapun," sahutnya. Obat telah diminum dan tentunya akan segera bereaksi. Tami terus menguap. Obat itu membuatnya benar-benar mengantuk. Dan dia tertidur dengan meletakkan kepala di atas meja makan. "Tami, obat itu seharusnya kamu buang," gumam suaminya. Bersambung.